Federal Oil Riding Style, Suami KYT, Rider Sport, Yellowcorn, dan Antangin. Banyak sekali sponsor. Banyak, mudah-mudahan tahun depan lebih banyak lagi. Dan kita ucapkan selamat kepada pembalap yang berhasil mengalahkan Jack Miller, Jorge Martin, Marc Marquez, Lord Savadori. It's not bad loh kemarin. Tapi dia kencang loh. Kencang loh, cuma 1,5 sekon di belakang. Dia nggak pernah balap sama mereka, cuma jadi tester aja. Belum punya pace, belum punya rhythm, belum punya apa namanya. Kan kamu tahu sangat banyak drama di race terakhir. Semuanya fight untuk posisi yang paling bagus. Karena selain Pecco sama Martin, pasti yang lain juga mau nampil yang luar biasa seperti Dija contohnya, karena dia masih finally dia dapat, tapi apa namanya mau tunjukin kepada semua sponsor dan kepada tim yang baru VR46 Racing Team bahwa dia worth it, Dan memang atau worth it. dia pantas untuk dapat seat tahun depan di MotoGP. Tapi sebelumnya kita bicara, karena guys hari ini aku punya Banyak. apa namanya schedule ini aku udah bikin semua. Banyak sekali, jadi kadang-kadang saya akan baca untuk ingat saya mau bicara apa, karena ini guys bisa dilihat itu saya bikin semuanya sendiri ya, itu banyak banget. Itu urek-urekan, kadang bisa baca. Itu kalau Matteo kan orangnya kan kuno ya, bisa dibilang, dan apa namanya kalau istilahnya orang tua Neanderthal. sekarang itu bukan boomer. Since I'm a boomer, dan weekend ini kan banyak sekali dan saya selalu siapin sebagus mungkin apapun untuk kalian di rumah, dan datanya banyak sekali dan banyak sekali yang saya mau bahas hari ini. Aku udah siapin apa namanya tulisan-tulisan biar saya ingat, karena boomer itu nggak pakai komputer. Aku juga nggak tahu gimana caranya pencet, pakai handphone aja. Saya selalu harus minta bantu sama produser kita, sama kameramen, apalagi Pak Pandu ya, selalu bantu saya di Japan, di mana untuk jangan salah loh guys, yang masukin selalu apa namanya iklan atau postingan saya yang sangat bagus dan beautiful bukan dari Matteo, itu dari tim saya. Jadi Matteo itu sebenarnya adalah arsitek. Arsiteknya Candi Borobudur sama piramid. Oke, lanjut. Oke. Kita start dulu, kita harus bicara duluan analisa sedikit bahwa kita punya World Champion MotoGP back to back, itu namanya Pecco Bagnaia, dan aku mau analisa sedikit data dan number, karena kalau kita nggak bisa, kalau kita punya pikiran soal sesuatu atau kita mau komentar sesuatu, itu tergantung dari visi kita sendiri kan. Tapi kalau kita analisa number atau nomor, itu beda bro. Objektif. Karena itu nomor itu adalah nomor, data itu adalah data. Jadi aku kemarin go through many data ya untuk analisa season Pecco Bagnaia ini. Karena kita harus hormatin bahwa nomor satu dia back to back juara dunia. Dengan nomor satu lagi. Dengan nomor satu lagi, yang pokoknya yang banyak sekali di rumah prediksi saya dari dulu kan Pecco Bagnaia jadi juara dunia ya. Dan kenapa saya analisa ini dan kenapa saya pilih Pecco Bagnaia jadi juara dunia? Karena ada hal yang bikin saya mikir kemarin. Tetapi Pecco ini tuh back to back itu cuman 2 orang di era MotoGP. Cuman 2 orang loh di era MotoGP ya, bukan kelas 500. MotoGP juga jumping dari 2 tak ke 4 tak. Itu jadi era MotoGP. Itu waktu itu cuman 2 orang selain Pecco Bagnaia yang pernah back to back. Dan 2 orang ini adalah bukan sang manusia. legenda. Bukan orang juga. Bukan, itu adalah Valentino Rossi dan Marc Marquez. Iya. Selain mereka berdua itu, Nggak ada. yang back to back nggak ada. Kita mau bicara Jorge Lorenzo yang 5 kali juara dunia, 3 kali di MotoGP dan 2 kali di kelas 250 dulu. Dia nggak pernah back to back di MotoGP. Dia pernah menang kalau saya nggak salah 2010, 2012 dan 2015. Iya, lompat-lompat. Ya, lompat-lompat. Casey Stoner. Lompat juga. Lompat-lompat juga. Pokoknya
rider atau pembalap yang hebat yang ada di historinya dan di sejarahnya MotoGP dari kelas 1000 sampai hari ini, yang masuk legenda itu bisa dibilang 3 orang. Salah satunya juga Pecco Bagnaia. Sudah bisa masuk ya? Ya, sudah bisa masuk. Dan kita harus hormatin ini, bro. Karena itu nggak gampang. Untuk jadi juara dunia pertama kali, menurut saya lebih gampang daripada mempertahankan. Kenapa? Karena pertama kali kamu bisa dibilang nothing to lose. Betul nggak, bro? Tapi yang kedua kali itu everything to lose. Karena pembalap yang lain udah membelajar kamu punya strategi, cara kamu membalap, dan lebih gampang untuk yang lain untuk kalahin secara mental kamu punya sistem untuk jadi juara dunia. Jadi menurut saya championship ini adalah championship yang paling bagus dari Pecco dibanding yang tahun lalu. Iya. Kenapa juga? Karena tahun lalu dia punya technical, dia punya motor yang jauh lebih bagus daripada yang lain. Oke lah, awal-awalnya juga dia 0-5 kali sama kayak tahun ini. Dan tapi udah kelihatan banget bahwa motor dia dibanding Yamaha atau Ducati dibanding Yamaha technically jauh lebih atas. Dan lawan terdekat dia waktu itu Bastianini dengan motor yang lebih lama, tua. Jadi cara menang tahun lalu bisa dibilang lebih gampang, meskipun sulit juga karena pertama kali dan faktor mental itu pasti berat tahun lalu. Kenapa? Kelihatan di race yang terakhir, di mana Pecco Bagnaia tahun lalu di race yang terakhir selesai di posisi nomor 9. Karena di posisi tersebut udah cukup untuk jadi juara dunia dan aman. Dan cara menjadi juara dunia tahun ini beda, full attack mode on. Karena dari startnya pula, kalau kita lihat dari startnya dia leading. Waktu Martin jatuh, dia leading, dia paling di depan. Artinya apa? Dia mental dia tahun ini adalah mental yang berbeda karena udah punya pengalaman. Dan saya lihat kalau tahun lalu dia sangat nervous, ya, sangat sulit sekali bicara sama dia sebelum race. Dia nggak bisa tidur, dia harus tenangin. Ditanganin juga sama ditenangin sama Valentino Rossi, sama banyak orang, sama banyak teman, sama tim. Nggak boleh diwawancara sebelum race. Malah tahun ini kan diwawancara juga di starting line. Jadi cara dan pengalamannya bikin Pecco yang berbeda. Di mana pengalaman ini dibanding Martin yang belum punya pengalaman untuk jadi juara dunia di MotoGP. Beda guys. Kalau kamu jadi juara dunia di Moto3 sama jadi juara dunia di MotoGP itu di timbangan itu beratnya jauh beda. banget. Jauh banget beratnya. Ini adalah Moto3, ini adalah MotoGP dan Moto2 ada di tengah mungkin ya. Jadi apa yang pembalap mikir selalu? Nomor satu adalah pembalap selalu punya mimpi. Mimpi pertama adalah bisa balap di MotoGP. Mimpi kedua adalah bisa balap di MotoGP untuk Team Factory. Mimpi ketiga adalah bisa jadi juara dunia di MotoGP. Ya, jadi Pecco Bagnaia dengan back to back ini menurut saya adalah sesuatu yang sangat menarik. Selain ini harus mengerti juga kenapa hebat banget Pecco Bagnaia. Karena tahun ini juga mungkin lebih susah dibanding tahun lalu untuk jadi juara dunia, bro. Kenapa? Ada faktor sprint race. Dan sprint race ini mau atau nggak mau itu adalah faktor yang sangat penting. Karena dari sprint race itu mau atau nggak mau dapat poin juga. Iya. Kalau kita nggak hitung poin, Pecco Bagnaia di doa udah juara dunia. Nggak hitung sprint race ya? Ya, dan kalau kita lihat dengan 2 race dia masih bisa juara dunia. Lawan apa lagi poin yang penting? Lawan satu orang yang menurut saya extraordinary. Karena Martin menurut saya extraordinary. Pembalap yang berapi-api, pembalap yang sangat kencang dan agresif, di mana pembalap ini juga punya motor yang sama persis kayak Pecco Bagnaia. Beda dengan Bastianini musim lalu ya? Ya, beda sekali banding juga Quartararo tahun lalu, di mana spesifikasi dari Yamaha jauh sekali dari Ducati. Jadi seorang namanya Pecco Bagnaia harus lawan seorang berapi-api seperti Jorge Martin dengan alatnya yang spesifik, yang punya spesifik yang sangat sama. Dan bedanya apa? Kenapa mental dari Pecco Bagnaia? Kenapa dia menang gara-gara mental? Karena bisa dibagi 2 championship ini. Babak pertama, ya, jadi sebelum Barcelona,
Di mana meskipun Pecco Bagnaia 5 kali jatuh, tapi dia berdominasi habis-habisan. Karena setiap kali jatuh dia back to back win. Ya bisa menang sprint, bisa menang race, bisa dapat pole position dan berdominasi. Di mana Jorge Martin sama Bezzecchi nggak punya banyak pikiran untuk bisa lawan Pecco Bagnaia untuk jadi juara dunia sebelum Barcelona. Karena kalau di Barcelona itu sebelum dia punya kecelakaan yang sangat seram, dia tuh leading 61 poin dari duo Martin dan Bezzecchi. 61 poin itu tuh banyak sekali. Dan di race di Barcelona dia juga leading di depan. Dia udah mau kabur, dia udah punya pace. Kalau dia menang race itu goodbye baby. Ngerti nggak bro? Jadi apa yang terjadi? Tapi kenapa Pecco masih bisa? Karena sejak dia jatuh dari Barcelona, Martin punya mental yang bagus banget juga. Dia bilang, wah ini adalah kesempatan saya, kesempatan yang satu-satunya untuk melawan juara dunia. Kenapa? Karena dengan tabrakan ini dia pasti mental kena. Meskipun Pecco selalu bilang bahwa mental dia nggak kena, itu gombal bro. Kalau kamu punya accident kayak di Barcelona, di mana juga Brad Binder lindes kaki, di mana kamu beruntung sekali, di mana kamu langsung balik balap di San Marino, tetapi mental pasti kena bro. Nggak mungkin pembalap yang punya high side kayak begitu nggak kena mental. Dan di San Marino dia langsung bisa balik 1 minggu kemudian, dan dia bagus banget di situ karena bisa naik podium dan selesai di posisi nomor 3. Tapi dan di mana Jorge Martin ambil kesempatan dan langsung back to back win. Artinya apa? Martin di situ tahu, wah ini adalah kesempatan saya untuk habis-habisin orang ini, untuk coba menjadi juara dunia. Karena motornya sama, technical specification motor saya juga sama persis, banyak sama. Timnya Pramac punya pengalaman di MotoGP juga gede banget, bukan tim baru bro. Artinya apa? Dia dan disupport oleh Borsoi yang jadi tim manager yang sangat-sangat hebat. Karena kalau kamu lihat tim Pramac sebelum Borsoi datang dari Moto2 tahun lalu sampai sekarang ini, Pramac itu step up waktu Borsoi datang. Karena dia bekas pembalap dan dia juga tahu cara menghandle mental pembalap tersebut. Karena sorry to say, tapi seorang Jorge Martin mental itu harus dihandle. Betul nggak bro? Betul. Jadi apa yang bagus sekali. Jadi di situ full attacking mode. Dan tapi di Pecco Bagnaia, meskipun dia cedera, meskipun dia lama, di mana Pecco Bagnaia menang? Pecco Bagnaia menang bahwa dia selalu bisa respon dengan tenang kepada Martin. Bedanya apa? Martin bisa menang sprint race, Pecco Bagnaia bisa selalu lebih bagus dari Martin atau dapat poin di main race. Sampai kita datang di Indonesia, di mana Jorge Martin di sprint race sudah leading 7 poin di depan Pecco. Tapi Pecco nggak pernah give up. Pecco selalu tenang. Waktu di main race, apa kesalahannya Jorge Martin? Dan kenapa dia berapi-api dan ininya belum siap? Di situ dia udah leading 8 second di depan. Masih gas dan terus. Dia seharusnya di situ bertenang sekali supaya bisa selesai race. Karena kalau dia selesai race di depan di Indonesia, gapnya dia dari Bagnaia makin jauh. Di mana dia bikin kesalahan. Dia bilang sendiri kemarin di wawancara, aku salah di Indonesia karena aku mau kasih 10 second kepada nomor 2. Saya mau tunjukin kepada semua orang bahwa saya adalah pembalap paling pantas dan paling bagus untuk jadi juara dunia. Dia bukan Savadori, nggak bisa begitu. Itu menurut saya rada sombong statement tersebut. Iya. Ya, jadi di situ dia bayar mahal. Di situ dia jatuh. Tapi dia terasa masih confidence tinggi, balik ajar lagi, apalagi di Phillip Island, di mana dia bikin kesalahan besar sekali juga. Kesalahan yang Pecco juga bikin kemarin di sprint race, ya di Valencia. Nanti kita bahas itu. Apa kesalahannya di Phillip Island? Dia pakai ban berbeda sekali daripada semua pembalap yang ada di starting grid. Kalau kamu beda dari Pecco, aku mungkin bisa mengerti kamu mau ambil risiko, beda sedikit, tapi banyak sekali yang lain juga pakai pilihan kamu. Tapi kalau kamu pilih ban total lain, dan di mana Michelin udah bilang, dengan ban ini kamu nggak bisa selesai race. Gigi Dell'Igna bilang, tapi dia tetap notot mau pakai ban itu. Di mana dia lap terakhir di nyusul dan selesai di posisi nomor 5, dan Pecco di situ
prestasi lagi. Nah, dua kali salah. Jadi kenapa Pecco menang? Karena dia bisa dibilang lebih pinter, lebih tenang, lebih bijaksana, dan jauh lebih tenang dari Martin. Di mana juga Martin kalah championship kemarin di race terakhir. Sekali lagi di sprint race dia luar biasa. Dia mau Pecco Bagnaia under pressure mulai dari Q2 waktu dia ikutin Pecco untuk gangguin Pecco supaya dia nggak masuk 10 besar. Di situ dia udah kelihatan bahwa dia mau lakukan sesuatu yang menurut saya itu boleh dilakukan. Boleh. Itu gak ada peraturan yang bilang, lo nggak. Tapi kalau saya Martin sama kayak Pecco, aku nggak peduli. Aku akan usahakan keras sekali untuk diri sendiri. Apa fokus saya untuk weekend ini? Aku nggak mau rusakin mentalnya pembalap yang berbeda dari saya atau dari Pecco Bagnaia. Aku mau mendorong dan mencari pace dan setup supaya aku bisa menang sprint sama main race. Kenapa? Karena dia pilihan satu-satunya untuk atau kemungkinan besar untuk jadi juara dunia. Untuk dia ada cuma kalau dia minimal selesai di sprint sama di main race di depan, bro. Soalnya kemungkinan yang lain rada sulit sekali. Karena waktu di sprint race dia menang, dia tuh cuma makan 7 poin. Jadinya untuk Pecco itu masih ada 14 poin di mana dia bisa mainkan posisi 4. Posisi 5 aja dia udah jadi juara dunia. Posisi 5 aja udah juara dunia. Posisi 6 dia nggak juara dunia kemarin. Sampai posisi nomor 5 dia udah juara dunia kemarin. Jadi tapi mentalitas Pecco di situ balas dendam lagi. Dia bilang, balas dendam dari apa? Di dia nggak masuk Q2, tapi dia bisa lewat. Dan lewat Q2 dia di Q1 dia lewat di Q1 dia masuk di Q2 dan di Q2 dia dapat P2 di mana Martin start dari P6. Itu gila, bro. Itu udah sesuatu banget. Di situ dia udah tunjukin bahwa mental lo mainin saya, aku harus lewat dari Q1 tapi tetap aja aku dapat P2. Lah, di sprint race dia kalah, tapi di main race dia punya switch mental juara. Dari awal-awalnya dia udah leading di depan Jack Miller, di depan Brad Binder, sampai ada kesalahan dari Martin. Tapi kesalahan dari Martin ini yang pertama itu saya bisa mengartikan. Kenapa, bro? Karena kesalahan dari Martin itu adalah kesalahan yang juga Pecco Bagnaia lakukan di Doha. Di mana di beberapa lap track, 2 lap terakhir hampir dia tabrak di Gian Antonio. Apa yang terjadi, guys? Dan kenapa ini terjadi? Ini terjadi karena adalah faktor dari fisik. Faktor dari technical factor, bukan kesalahan dari Martin juga. Ada kesalahan dari Martin sama Pecco, tapi apa yang terjadi dengan MotoGP modern ini? Mereka punya aerodinamik, kamu tahu, yang sangat complicated. Di mana downforce itu, apalagi di lurusnya atau lebih di breaking point, downforce-nya itu kerjanya keras sekali. Tapi apa terjadi kalau kamu masuk di dalam slipstream? Kalau kalian perhatiin, kemarin Martin udah di luar. Dia udah late break, dia udah mengerti bahwa kalau dia late break dari dalam, itu bisa jadi bahaya. Karena kalau dia bisa jatuh, dua-duanya jatuh. Dan dia nggak punya kesempatan itu. Nggak bisa dia jatuh, karena kalau dia jatuh itu udah selesai. Dia jatuh, Pecco jatuh, udah kalah dia. Ya, karena Pecco di 14 poin. Dia kenapa? Dia karena tahu frame terlalu dia pindah posisi untuk ambil dari luar. Supaya dia bisa pilih line yang lebih lebar, tapi dia nggak ganggu Pecco dan dia nggak jatuh. Tapi waktu dia mau masuk untuk ambil dari luar, dia masuk di zone yang dimana ada turbulence. Apa namanya turbulensi? Turbulensi. Dari slipstream. Kenapa ada turbulensi? Karena motor di depan dengan banyak winglet atau aerodinamik yang sangat complicated dan sangat technical seperti sekarang ada di MotoGP. Ada turbulensi di mana kalau kamu lewat di dalam slipstream, kamu tuh nggak punya angin. Jadi apa yang terjadi? Faktor ada vakum udara, jadi kesedot. Dan aerodinamik kamu nggak jalan lagi. Winglet kamu, aerodinamik kamu udah nggak berfungsi lagi karena nggak dapat angin untuk supaya dia berfungsi. Dia kesedot, dia tabrak sedikit sama persis kayak Pecco, tapi Pecco nggak tabrak, tapi dia tabrak sedikit dan dia lebar. Itu kesalahan yang pertama. Tapi itu adalah kesalahan yang saya masih bisa mengerti. Yang kesalahan 2 dari dia apalah, bro? Waktu dia keluar lebar sekali, waktu dia membalik di dalam track. Crazy. Dia membalik di dalam track seperti nggak ada besoknya. Itu dia.
Masuknya Ya, emang nggak ada besoknya sih. sangat bahaya. Ya bro, tapi kalau kamu udah lebar, udah di luar track, mau masuk di track, kamu harus lihat dong pembalap yang lain. Bukan sembarangan masuk. Dia masuknya sambil cut di tengah motor-motor yang lain. Dan itu sangat bahaya. Seharusnya steward panel Lagi di situ kasih long lap penalty. Karena itu adalah manuver yang sangat bahaya. Oke, nggak dilakukan itu. Apa yang terjadi di dalam kepala Martin? Wah, udah. Ini saya udah di belakang, nggak terlalu jauh juga sih sebetulnya. Udah di belakang, aku udah berapi-api, aku full attacking mode. Dan waktu dia lapping di belakang itu, dia tuh udah 0.7 lebih cepat dari Pecco Bagnaia yang lagi leading. Kenapa Pecco Bagnaia yang lagi leading lebih pelan sama Binder dan ini? Karena mereka lagi di dalam stage di mana mereka harus manage ban tersebut supaya sampai akhir race mereka masih bisa prestasi. Kalau Martin udahlah full attack mode, artinya apa? Udah nggak peduli dengan ban. Pokoknya aku harus nyusul Pecco Bagnaia. Aku harus menang minimal. Dia di situ udah tahu. Dia udah tahu di situ bahwa untuk jadi juara dunia kemungkinan sangat kecil sekali. Tapi dia mau tunjukin kepada dunia bahwa meskipun dia udah keluar, meskipun dia jauh sekali, dia bisa nyusul dan paling minimal untuk pride diri sendiri dia bisa jadi juara race. Meskipun gak jadi juara dunia, aku bisa tunjukin kepada orang bahwa saya tetap adalah pembalap yang paling kuat di MotoGP. Ini apa namanya? Arogan. Ini apa namanya? Overconfidence. Bikin kesalahan lagi. Waktu dia overtake Viñales, dia berharap bahwa Viñales kasih dia lewat. Viñales gak peduli bro. Dia lagi balap untuk Aprilia, untuk tim Italia. Artinya bukan dia mau juga bantu Pecco. Dia gak peduli Pecco, dia gak peduli Martin, dia gak peduli Marquez, dan dia lawan kembali. Karena waktu cara Martin overtake juga Viñales gak sempurna. Caranya itu melebar dan kasih space untuk masuk. Kamu ekspektasi bahwa Viñales turunin throttle? Gak mungkin. Viñales terus saja. Kenapa? Dia terlalu berapi-api seorang Martin. Kalau bisa tunggu 2 atau 3 bulan lagi. Kan waktunya itu masih awal-awalnya. Balap, ya? Waktunya masih banyak sekali. Kalau orang pintar atau pembalap yang bisa mikir di situ, tunggu sebentar, lewatin dengan sempurna seorang Maverick Viñales, terus lewatin dalam cara sempurna seorang Marc Marquez, di mana dia di situ juga bikin kesalahan besar sekali. Karena yang bikin kesalahan jelas itu adalah Jorge Martin. Kenapa? Karena Marquez sudah di depan. Kalau Marquez sudah di depan atau motor ada, jangan bicara Marquez. Kalau motor udah ada di depan, kalau kamu masuk rada di belakang, dia tutup line karena memang dia adalah di line tersebut. Lo kenal dan lo lurus dan lo jatuh dan bikin jatuh. Itu ya udah salahnya itu ada itu di kamu. Ya. Dia bilang enggak, Marquez juga salah. Karena dalam kepala dia adalah bahwa dia orang Spanyol. Waktu dia lihat saya masuk, karena Marquez lihat dia masuk, pasti lihat. Seharusnya Marquez angkat motor untuk supaya saya lewat. Mana ada Marquez? Seorang Marc Marquez, saya mau tanya, gimana ada seorang yang kasih kamu lewat? Dari Hong Kong kali. Atau dari Bangkok. Macau. Atau dari Macau mungkin. Gini, kamu yakin bahwa orang Spanyol mau atau Marc Marquez mau yang jadi juara dunia orang Spanyol lagi? Oh enggak. Aku mau tanya dulu ini. Ini aku bikin kasus sendiri. Ini nggak ada satupun di seluruh stasiun TV yang saya nonton. Di semua program dari semua blogger yang bicara soal ini. Tapi saya berani bicara. Apakah yakin seorang Spanyol seperti Marc Marquez mau orang Spanyol yang lain jadi juara dunia? Atau seorang Maverick Viñales, di mana dia selama-lamanya di MotoGP dari waktu Suzuki, Yamaha dan Aprilia nggak pernah jadi juara dunia? Apakah dia senang kalau Spanyol sebelum dia ada orang Spanyol yang lain? Ada satu lagi fakta yang lupa. Pak Bos itu tahun depan ke Gresini. Betul. Apakah Marquez mau ada pembalap satelit jadi juara dunia di MotoGP? Betul. Dia mau yang pertama jadi pembalap satelit yang jadi juara dunia di MotoGP. Betul. Dong. Betul. Jadi, meskipun kalau kita bicara soal satelit itu Martin nggak 100% satelit sih, bro, karena motornya. Kalau Marc jadi juara dunia benar-benar punya motor, tapi tetap aja Pramac tim satelit. Iya, makanya dia apakah Marquez ikhlas begitu? Nggak mungkin juga. Itu satu faktor yang orang lupa. Makanya saya bilang itu, guys, sebelum menilai atau melihat itu,
Kenapa untuk bikin singkat? Kenapa Pecco bisa jadi juara dunia? Karena dia punya mental dingin. Bukan mungkin paling cepat sesudah fakta Barcelona. Sebelumnya ya paling cepat. Tapi dia punya mental yang pengalaman, yang dingin, dan dia tahu bahwa bisa juara dunia. Kalau Martin, nothing tulus. Kenapa? Ini adalah, aku harus hormatin Martin bro. Karena dia super rider. Dia super fast. Dia kan bikin kita senang sampai race paling terakhir. Karena kita nggak tahu siapa yang jadi juara dunia sampai meskipun kesempatan dia jadi juara dunia sangat sempit, tapi minimal dia ada di situ. Oke. Dan dia itu adalah tahun pertama yang mengeribut gelar dunia, jadi dia all out. Oke. Kalau tahun depan pasti dengan pengalaman ini dia tuh lebih kuat daripada tahun ini. Sama dengan Pecco. Kenapa lebih sempurna dia menang tahun ini? Meskipun Martin di atas Ducati lebih kuat daripada di lawan Quartararo. Karena Pecco udah punya pengalaman yang tahun sebelumnya. Di mana dia pakai pengalaman itu untuk jadi juara dunia. Nah itu sangat. Meskipun Pecco bikin kesalahan juga loh bro. Banyak tahun ini ya. 5 kali 0 juga. Dan di sprint race dia bikin kesalahan. Apa kesalahan dari Pecco itu? Kamu lagi leading, oke? Aku lagi leading. Terus aku aku yang lagi leading, aku lihat apa yang kamu lakukan. Atau Pecco harus lihat yang Martin lakukan. Kalau Martin pakai ban belakang soft, aku pakai ban belakang soft. Kalau Martin pakai ban depan medium, aku pakai ban depan medium. Dia tinggal ngikutin iramanya Martin aja. Kenapa? Kalau Martin salah kepilihan, nggak apa-apa. Aku juga salah. Kalau Martin benar, dia juga benar. Aku juga benar. Gimana salahnya Pecco? Dia bisa selesai di belakang karena yang 3 di pertama di depan, semuanya pakai soft di belakang. Sampai Marc Marquez bisa naik podium. Dan di depan Pecco memang benar selesai Viñales dengan ban medium juga. Tapi Viñales start dari pole position, dia juga pilih ban medium. Dari depan dia drop sampai selesai pas-pasan di depan Pecco. Karena dua-duanya pilih ban belakang yang sama. Jadi Pecco di situ salah. Meskipun beda dari kesalahannya Martin. Karena kalau waktu Martin pakai soft di belakang, yang lainnya nggak ada satu pun di grid yang pakai soft. Kalau kemarin yang pakai medium di belakang banyak. Adalah Pecco, adalah Bezzecchi, adalah Marini, adalah Viñales, adalah Alex, semuanya mereka pakai yang medium. Kenapa pilih ini? Pecco bilang aku pilih ini karena waktu di warm up aku lebih terasa lebih comfortable dengan medium daripada yang soft. Tapi tanda tanya saya mungkin adalah bahwa stoknya soft dia mungkin nggak ada lagi. Karena dia harus lewat dari Q2. Wah itu dia masuk akal ya. Nah itu beda cerita. Dia nggak cerita soal itu, tapi saya nggak yakin dia masih punya satu soft. Karena udah dihabisin ya. Udah dihabisin, jadi nggak ada pilihan juga. Oke guys, jadi ini garis besar kenapa aku sorry ya. Karena banyak sekali yang saya mau bicara lagi, satu lagi. Apa yang Martin harus lakukan supaya tahun depan bisa jadi juara dunia bro. Dia harus lebih bijaksana dan lebih tenang, jangan berapi-api. Di mana adalah baca situasi. Martin adalah pembalap di mana dia selalu mau menang race. Tapi dia lupa bahwa semua pembalap yang ada di grid mau menang race. Gak ada satupun, termasuk Savadori. Yang start dari grid, yang gak mau menang. Mereka tujuannya cuma menang. Bukan urutan 2, urutan 3, menang. Semuanya mau menang. Tetapi kalau lagi gak bisa menang, atau risiko yang kamu harus ambil untuk menang, terlalu gede, you tunggu. Cari poin. Atau you main-main sama yang lain. Jangan kabur sendiri, main-main sama yang lain. Dan lihat itu lap-lap terakhir bisa dapat apa. Daripada jatuh, mendingan dapat poin. Karena kalau lebih bijaksana, seperti tahun ini, Pecco yang sangat bijaksana, itu pasti kamu bisa, bisa jadi juara dunia. Jangan lupa Pecco Bagnaia dapat 28 poin, podium. Di 39 balapan. Itu gila bro. Banyak banget. 28 podium di 39 balapan. Itu luar biasa. Artinya apa? Konsistensi dari Pecco Bagnaia
Itu adalah sempurna. Dan jangan salah, Pecco Bagnaia di race yang panjang, kenapa saya selalu bicara race yang panjang itunya race-nya hari Minggu? Karena itu yang paling penting. Karena poinnya itu paling besar. Dia tuh nggak pernah, selain dia jatuh kita nggak hitung dia jatuh tapi kalau dia balap, dia nggak pernah di bawah podium. Dia selalu 1, 2, 3 atau 3. Atau jatuh. Kalau dia finish ya? Kalau dia finish, hampir semua, cuma 5 kali nggak finish, yang lainnya finish semua. Dan nggak pernah diturun dari podium. Itu gila bro. Siapa yang bisa lakukan itu? Cuman satu orang namanya Marc Marquez di tahun 2019. Iya. Betul nggak? Betul. Itu artinya. Kalau kita dibilang, wah ini adalah the new legenda. Pecco Bagnaia adalah Valentino Rossi. Pecco Bagnaia adalah Marc Marquez. Jangan salah. Jangan salah. Aku harus kasih tahu, ini penting sekali guys. Tahun depan adalah tahun paling penting untuk Pecco Bagnaia. Kenapa bro? Kalau tahun depan Pecco Bagnaia bisa back to back, bisa jadi juara dunia lagi. Triple Crown. Itu menurut saya dia udah masuk selevel Marc dan Rossi. Kenapa saya bilang ini? Karena Marc Marquez tahun depan udah naik Ducati juga. Meskipun tim satelit, tapi kamu tahu speknya dari motor tahun sebelumnya sama motor baru sangat dekat. Dan apalagi awal season lebih bagus pakai motor yang lama. Ingat awal season ya, kalau kita bicara data, betapa gilanya Marco Bezzecchi sampai pertengahan musim. Betapa gilanya Enea Bastianini sampai pertengahan musim. Kenapa bro lebih bagus pakai? Karena udah siap. Karena motornya udah siap. Sementara motor baru dengan tes cuman sedikit. Seperti hari ini kan udah tes. Ya, hari ini kita syuting tes ya. Semuanya kita tunggu tes ini karena Marquez naik. Ducati. GP24 yang baru ini dengan, aku belum tahu. Sampai nanti aku akan belajar ya. Tapi aku belum tahu apa yang dibawa sama Ducati. Step up. Mungkin nggak banyak di sini, tapi lebih banyak di Sepang nanti bulan Februari. Tapi itu motor baru pasti baru. Karena ada technical improvement yang baru. Yang namanya tetap itu. Jadi data yang Pecco Bagnaia, Jorge Martin, Enea Bastianini dan Johan Zarco yang mereka berkumpulin selama 1 tahun, itu semuanya itu di mata Marc Marquez. Jadi awal-awalnya motor itu udah siap, udah di limit, udah bagus untuk perform. Kita tahu semua Marc, kalau fisik udah bagus dan dia udah punya alat dan dia cocok sama alat tersebut, itu bisa bahaya sekali. Ya, jadi balik lagi ke tadi, kalau Pecco Bagnaia tahun depan masih bisa jadi juara dunia, dia mengkalahin Marc Marquez dan kalahin Jorge Martin dengan motor yang bisa dibilang sama, kita harus chapeau bro. Di situ adalah statement yang final. Bahwa dia itu legend. Jadi gini guys, kalau bicara legend itu salah satu syarat jadi legend adalah mengalahkan legend yang lain. Betul. Seperti Stoner, dia mengalahkan Rossi di atas Yamaha. Ya. Lalu Lorenzo mengalahkan Rossi dan Stoner di atas Honda dan di atas Yamaha. Atau waktu yang paling penting, waktu Valentino Rossi lagi legenda. Ya. Itu di kelas 125 dia juara dunia. Di kelas 250 dia juara dunia. Di kelas 500 dia juara dunia. Mengalahkan di kelas Biaggi. Ya, tetapi bukan bro. Di situ semua orang bilang ya dia bagus banget, tapi dia selalu mendapat motor yang paling top. Which is true. Betul. Di 125 dia ada Aprilia. Itu waktu itu paling top. Di 250 dia naik Aprilia, berdominasi kayak Ducati sekarang di MotoGP waktu itu kan. Waktu di kelas 500 dia dapat langsung 2 tak yang Mic Duan, itu motor yang itu motor pabrikan. Dia pabrikan bukan satelit di tim satelit tapi motor pabrikan. Dan dia langsung dia tahun kedua bisa jadi juara dunia. Waktu dia dapat HRC yang 4 tak juga, yang pertama kali dia juara dunia dengan 1004 tak. Itu juga the best bike
di market. Legendnya dia didapat di Yamaha. Kenapa dia pindah ke Yamaha? Karena semua orang bilang bahwa Valentino Rossi itu bisa menang karena emang dia punya skill. Memang dia bagus, tapi dia punya motor yang paling bagus. Dia marah-marah, dia pindah ke Yamaha, motor yang selama 15 tahun gak pernah jadi juara dunia. Motor yang paling jelek ada, dan di situ dengan dalam tahun pertama dia langsung bisa jadi juara dunia. Dengan susah payah melawanin semua Honda yang di lurusnya lewatin dia kayak pesawat. Dan dia kayak naik bebek. Ya, itu betul ada. Nggak bro? Ingat nggak waktu itu? Itu ada Max Biaggi. Ya. Dengan Repsol Honda, ya, ada Sete Gibernau dengan Gresini. Betul. Ada Marco Melandri, dengan ada Gresini. Semuanya ada. Ya. Ada Capirossi, ada Troy banyak Daly, sekali. Ducati, ya kan? Artinya apa? Di situ Valentino Rossi tunjukin bahwa dia legenda. Sama juga dengan Pecco nanti. Tapi untuk jadi legenda, meskipun menurut saya dia sudah bagus banget, dia top banget. Kita bicara jadi legend ya. Ya, dia tahun ini lakukan sesuatu yang extraordinary, tapi tetap masih ada step up itu untuk stamp. You know, kertas di mana dia bilang stempel kertas di mana dia bilang I am the real legend. I am benaran Pecco Bagnaia. I am sang juara. Ya itulah yang aku lagi tunggu musim depan dari seorang Pecco ya. Oke, seorang Pecco. Oke. Satu lagi yang kita harus bicara sedikit tentang kemarin yang soal ban. Apa yang terjadi juga. Kemarin itu aku nonton wawancara kepada Borsoi, antara Borsoi sama Piero Taramazzo. Michel Michelin. Karena Borsoi bilang, Taramazzo bilang, ini live dua-duanya live, dan Taramazzo bilang waktu kemarin sebelum race, kita di hari Jumatnya dia bilang kita udah analisa ban tersebut dari Martin, ban yang dia bilang bahwa jelek, bahwa dia nggak bisa perform sesuai ban belakangnya sesuai dengan seharusnya. Kita bahas yang Qatar ya. Ya, dan dia bilang bahwa kita udah analisa dan tidak ada satupun hal atau fakta yang bisa bikin kita pikir bahwa ban tersebut mengalami masalah. Wah, itu tersinggung Borsoi. Berarti kamu nyalain bahwa motor setupnya nggak benar. Enggak, aku nggak bilang itu. Karena kita tetap harus analisa yang lebih detail di mana kita harus potong ban itu dan harus cek seluruh dari struktur sampai komponen mikroskopik. Tapi, ya bro, ini gombal bro. Mana kamu bisa analisa ban yang sudah dipakai dibanding ban baru? Nggak ada cerita. Nggak bisa bro. Waktu ban kamu pakai, dia dengan 20 lap lebih. Struktur metalurginya beda. Strukturnya udah berbeda. Strukturnya dari compound beda. Struktur dari konstruksi juga beda. Karena dia udah jadi panas dan dia udah dipakai habis-habisan dengan motorcycle yang adalah motorcycle yang di top level dunia, di mana aerodinamik, pressure, shock device, suspensi belakang, cara membawanya, sliding dan segala macam terjadi dalam 20 lap lebih. Setelah itu didiamkan, mengecil lagi, kena dingin lagi, berubah lagi ya. Menurut saya, dan kenapa Piero Taramazzo sampai sekarang mereka belum lakukan itu? Karena menurut Michelin itu nggak ada masalah. Apa menurut saya adalah masalahnya? Mungkin pressure ban belakang itu Martin itu adalah sedikit di atas atau sedikit berbeda daripada seharusnya. Dan kamu tahu sekarang ban itu dengan 0.1 aja bar bedanya itu udah adalah dunia yang berbeda sekali. Betul nggak? Jadi karena aku juga lihat bahwa terlalu sering tim Pramac itu atau seorang namanya Martin komplain soal ban. Waktu di kualifikasi dia bilang ban depan itu menggetar. Dia turun, dia langsung ganti motor kan? Lihat nggak? Iya. Dia ganti motor karena dia bilang bagian ban ini defected. Masa selalu banyak masalah? Waktu di kualifikasi problem juga dan dia start dari P6. Itu menurut saya adalah dari... Kalau misalnya pembalap seperti Martin berapi-api lagi membawa dan cara membawa motor kayak begitu bisa juga efek dari riding style-nya dia. Dari style dia. Bisa juga jadi bahwa kemungkinan bahwa satu ban sama yang lain ada sedikit 0.0 berapa persen
lebih jelek daripada itu bisa juga Wajar, terjadi. itu Itu wajar wajar. dan bisa jadi. Kenapa wajar? Sebetulnya nggak bagus itu. Wajar karena level ban ini udah adalah di level setinggi-tingginya di mana 0.0.0 point udah bikin berbeda 0.2 of a Jadi second. kayak gini guys. 0.1 Jadi of a kayak gini second per guys. lap. Kayak kita bicara di Sentul deh. Kita di sirkuit yang paling udah tahu ya. Lap time 1 menit 30 sama 1 menit 31 kadang-kadang bisa startnya cuma posisi 1 sama posisi 3. Tetapi kalau udah di MotoGP beda 0,01 aja udah beda antara start pertama dengan start posisi keempat. Nah, Betul. itu yang terjadi dengan ban. Jadi ban kondisinya 100% dengan ban kondisi 99,9% aja berpengaruh gede. Betul sekali. Selesai ya soal ban. Itu. Nah, satu lagi Oh, ban iya. itu yang terjadi kemarin kepada Fabio Dija. Di Giannantonio. Betul, Oke, konsiderasi dari itu adalah bahwa itu di situ juga pas steward panel menurut saya Konyol. itu konyol sekali. Kenapa? Atau race direction konyol sekali. Kenapa? Karena waktu dia selesai race, Michelin udah tahu. Michelin udah tahu langsung kalau siapa yang punya pressure yang nggak sesuai peraturan. Mereka udah tahu bro langsung karena datanya itu otomatis Iya kan masuk. otomatis. Jadinya mereka itu tim Gresini bilang bahwa mereka itu langsung tahu bahwa Dija itu punya penalti 3 second. Iya. Dan sebelum naik podium banyak sekali yang terjadi. Ada selebrasi Pecco Bagnaia yang Dija. sangat lama sekali di track. Sampai mereka balik lagi, wawancara yang lama sekali, selebrasi sama tim, baru naik podium. Jadi waktunya banyak sekali. Kenapa lo udah tahu bahwa dia akan kena 3 second penalty, lo kenapain suruh dia naik podium? Beruntung itu udah nggak ngaruh sama sekali. Dia naik podium dengan belum tahu bahwa Dija belum tahu naik Iya. podium, dapat piala, udah senang banget. Habis itu dikasih tahu bahwa lo dapat 3 second penalty, lo akan Ke P4. turun ke posisi keempat. Sebetulnya Dija nggak peduli. Semua juga udah nggak peduli sih. Tim Gresini juga nggak peduli. peduli. Mereka cuma Dija mau berprestasi. Kenapa mau berprestasi? Karena dia harus naik podium. Kenapa? Supaya tim VR46 yakin mengambil dia dan dia kasih seat minimal 1 tahun. Di mana tahun 2025 semua kontrak terbuka dan Dija kan punya kesempatan untuk naik motor yang berbeda. Itu aja guys menurut saya. Jadi mungkin Kerkedi Bukan saya lo yang Kerkedi yang insinyurnya apa namanya Dija, technical insinyurnya Dija itu udah isan aja mungkin. Turunin sedikit pressure ban supaya prestasi Mr. Dija itu luar biasa dan menurut saya itu masalahnya. Soalnya Dija bilang ini bro, bedanya cuma 0.1 dan 2 lap di luar 50%. Itu nothing sebetulnya. Ya tapi kamu melawan Aturan aneh. Yang salah Dija atau peraturannya? Peraturannya sih. Apa yang paling jelek soal peraturan ini? Dari tahun depan itu nggak ada warning lagi. Ini tahun ini mereka bilang warm up. Michelin bilang oke lah kita kasih warning dulu. Oke lah 2 kali 3 second. Oke lah 3 kali 6 second. Oke lah 4 kali 12 second. Tapi dari tahun depan nggak ada loh bro. Lo di bawah pressure yang seharusnya langsung Stupid loh itu. Sangat stupid. Bikin dong lah peraturan di mana di start seperti di Superbike. You check ban pressure. Apa susahnya? Semuanya sama untuk semua. Apa yang terjadi di race ya udah. Apa yang susahnya? Kenapa mau bikin udah komplik? Kenapa kamu mau kasih kesempatan kepada orang untuk cari alasan? Dan alasan ini nanti jadi konspirasi. Konspirasi ini jadi besar sekali. Di mana kerjaan saya sama Mr. Satar jadi complicated banget. Untuk kasih tahu sama netizen apa yang terjadi. Dan saya capek sekali tahu. Ini bayangin nggak? Lo yang seharusnya telepon langsung kepada Michelin. Sama Piero Taramaso dan bilang jangan bikin hidup kita susah. Jadi sulit. Nah itu dia. Tapi bener loh. Coba bayangin ya. Kita ini hanya sekedar teori aja. Kalau perebutan 1-2 udah juara dunia, lalu bannya potong 3 detik deh, nggak usah dides. Masa gelar juara dunia dibalikin lagi? Betul. Ya kan? Aduh, nggak ngerti. Sekarang aku mau analisa sedikit Ducati bro. Sedikit. Kenapa? Karena Ducati ini sejak Digitalinya balik,
dia dulu super strong. Ini aku ada poin saya. Super strong di mana? Oke, tahun 2015 belum. Dia kan baru ada revolusi. Mulai bagus tapi belum. 2016 dia podium pertama dengan Iannone dan Dovi juga di Sepang. Terus 2017 bagus banget, Dovi jadi runner up. 2018 Dovi jadi runner up. 2019 Dovi jadi runner up. Oke lah. 2017 18 dan 19 menurut saya adalah Ducati yang paling kuat di dunia dan paling bagus. Menurut saya udah selevel jadi juara dunia. Kenapa dia belum bisa jadi juara dunia? Karena Dovi melawan seorang master, seorang super legenda dan super on fire, Marc Marquez. Dengan motor yang paling bagus? Tidak. Honda waktu itu motornya bukan paling bagus. Yang paling bagus untuk Marquez doang. Kalau kamu lihat teman-teman Marquez itu semuanya di belakang. Iya, betul. Jadi kenapa Dovi kalah? Meskipun dia punya motornya yang lebih bagus. Karena Dovi adalah pembalap yang bagus sekali. Adalah pembalap yang membantu Gigi Dell'Igna bersama untuk bangunin motor yang winning baik. Tetapi belum punya skill menurut saya untuk melawan seorang sanjuara. Agresifnya. Ya, dia rada seperti Pecco sebetulnya. Tapi Pecco punya agresif dan pinter. Pecco adalah middle way menurut saya antara Dovi dan Marc Marquez. Atau Dovi dan Valentino. Itu adalah di Pecco. Ya, dia dapat bagusnya dari Dovi plus bagusnya dari sanjuara atau legenda. Dan kenapa Gigi Dell'Igna bisa pulangin Dovizioso waktu itu? Kenapa dia ambil keputusan untuk ganti? Dia bilang, sekarang aku udah tahu. Aku punya motor yang paling bagus di paddock, tapi saya nggak bisa juara dunia. Masalahnya di mana? Di pembalap. Pinter dia. Dia bilang, pembalap saya adalah Dovi, pembalap saya adalah Petrucci, pembalap saya adalah pembalap tua-tua semua. Sekarang saya mau bikin revolusi, di mana aku ganti total sistem ini dengan pembalap yang baru, yang lapar, yang nekat, yang bisa kasih saya title. Dia ambil Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Jorge Martin, Bezzecchi, Luca Marini, Dija. Semua orang ini, Zarco oke lah, dia berpengalaman, dia lebih tua tapi dia itu untuk developer motor beda ya. Ya, dia dapat semua pembalap ini. Kenapa? Karena saya yakin dengan motor saya di mana missing point. Missing point adalah di pembalapnya. Dan dengan itu dia itu bisa jadi juara dunia. Tapi bukan Dovi jelek loh ya. Bukan Dovi jelek. Oh, jangan salah. Jangan salah loh. Jangan salah. Aku nggak bilang Dovi jelek. Cuman aku bilang bahwa Dovi memang lawan. Kenapa menurut saya Dovi rada bikin saya kecewa? Karena waktu tahun 2019. 2020 di mana Marquez sebetulnya cedera. Dia nggak manfaatin itu. Di situ dia seharusnya ambil kesempatan untuk jadi juara dunia. Ya. Di situ dia yang jadi juara dunia itu Joan Mir dengan cuman sekali juara race. Di situ udah kelihatan bahwa Dovizioso udah nggak punya semangat ya. Mungkin karena nggak ada Marquez. Karena masalah kontrak juga kan. Iya, tapi dia nggak ada Marquez, nggak ada lawan yang top. Tapi seharusnya di situ dia. Aji mumpung. Di situ bro, yang saya bilang dia ada kekurangan di situ. Sebelumnya saya angkat topi sama Dovi. Apalagi di tahun 2017 di mana race terakhir hampir mau jadi juara dunia dan fight lawan Marc Marquez di Barcelona di mana dua-duanya bikin kesalahan, karena Dovi jatuh dan Marc lebar sebelumnya. Jadi di situ yang saya nyalain Dovi. Di situ yang Gigi Dell'Igna bilang ya udahlah enough. Makanya tahun 2021 Dovi itu pindah ke Yamaha. Apakah Dovi itu adalah versi lain dari Pedrosa sebenarnya? Oke, sama bro. Kalau kamu lihat, benar sekali. Benar, kamu benar. Ini poinnya bagus banget. Kenapa? Pedrosa adalah Dovi di Honda. Yang mendevelop motor Pedrosa sama Dovi, yang menang adalah Stoner sama Marc Marquez. Di sini yang menang adalah Pecco. Betul sekali bro. Itu ceritanya. Jadi, gak ada yang bilang dua orang itu jelek loh. Bukan jelek, tapi fungsinya mereka berbeda. Dan di mana juga si Pedrosa maksudnya punya kesempatan untuk jadi juara, dia juga unlucky juga. Karena waktu setiap kali jatuh dia patah. Karena posturnya, badannya. Ada beberapa kali Pedro sebetulnya bisa jadi juara dunia, tapi faktor Rossi, faktor Rossi.
dan faktor Lorenzo. Ya, satu lagi yang saya mau lihat tahun depan, apa efeknya markets di Pecco Bagnaia? Oh ya, ini menarik loh. Gini bro, kalau sebetulnya Pecco itu mau banget ini. Jangan salah guys, Pecco itu nggak sedih bahwa Mark pakai Ducati. Kenapa? Dia mau kalahin Mark di motor yang sama. Tapi apa efeknya ini? Apakah efeknya Pecco adalah efeknya seperti waktu Lorenzo datang di Ducati dan Dovizioso mulai menang dan kalahin Lorenzo terus? Atau waktu Alex Espargaro lawanin jadi step up gara-gara datang Maverick Viñales dan di atas kertas jauh lebih strong tapi dia menang terus, dia tunjukin. Apakah Pecco akan lakukan itu waktu Marquez datang dan dia jadi step up? Atau dia jadi minder dan step down? Ini dia tantangannya. Ini adalah sesuatu yang saya nggak bisa jawab. Belum bisa, nanti. Yang saya bisa jawab. Yang satu lagi yang... sorry guys, aku bikin... Oke, Dija kita... satu lagi yang saya mau bicara juga soal statement dari... Marco Bezzecchi, betul sekali. Marco Bezzecchi kemarin. Sorry banyak aku... pakai contekan hari ini karena kalau enggak aku pasti berantakan karena banyak sekali di kepala saya. Kalian harus mengerti bahwa race terakhir ini sangat-sangat berarti untuk kita semua untuk mengerti apa yang terjadi nanti di tahun berikutnya. Itu bro antara Bezzecchi. Kita nggak lihat sebetulnya apa terjadi. Lihatnya sesudah race selesai. Tapi waktu Marco jatuh, kita udah lihat Marco jatuh aja blam di pasir. Tapi kita nggak lihat syutingan dari video tersebut. Kenapa? Marco marah sekali karena Marc Marquez rada kasar. Masuknya terlalu kasar, mendorong dia terbalik-balik atau jatuh sampai jauh. Aku udah pernah lihat itu dan saya lihat bahwa itu memang menurut saya, tapi saya boomer ya. Saya old style guy, old style racer ya. Kalau aku nilai itu race accident, menurut saya, memang rada kasar, tapi Mark udah di dalam, itu udah masuk, udah di dalam sekali. Mungkin Marco nggak lihat Mark masuk udah di dalam, dia tutup line. Ya Mark udah di situ, dia tutup. Kadang-kadang gini paling gampang guys untuk menilai siapa yang salah. Biasanya tersangka utama biasanya itu yang dari sisi luar kalau di tikungan. Itu paling gampang. Selanjutnya baru ada investigasi lebih lanjut. Kalau kalian di sisi dalam, tikungan ke kanan kiri sudah di dalam, lalu ada pembalap dari luar. Nah, kalau sampai terjadi accident, rata-rata yang salah itu pembalap yang datang dari luar, bukan dari dalam. Termasuk overtake. Betul. Terus apa lagi yang terjadi? Bezzecchi marah sekali. Ya, saya bisa mengerti pembalap jatuh bisa marah. Banyak sekali yang marah sekali. Adalah teman-teman kamu namanya Espargaro. Oh, itu dia ini jadi atlet UFC kalau udah pensiun kayaknya. Jadi apain? Dia tuh bikin statement yang saya nggak setuju juga. Saya nggak setuju bahwa itu kesalahan Mark karena menurut saya race accident. Dan saya nggak setuju juga statement dari Marco Bezzecchi. Sorry guys, aku orang Italia sendiri, tapi aku sangat netral. Dan saya analisa apa yang mata saya lihat sesuai dengan pengalaman. Bisa aja aku salah ya, jangan dihabisin aku ya. Karena kalau dihabisin aku juga nggak peduli sebetulnya. Jadi terus apa yang Bezzecchi bilang di mana saya sebetulnya nggak setuju. Dia bilang steward panels nggak kasih penalty kepada Marc Marquez karena seharusnya dikasih long lap penalty cuma karena nama besar Marc Marquez. Sorry guys. Nggak bisa gitu dong. Sorry guys. No, ini gombal. Karena race direction kacau. Dari Moto3, Moto2 sampai Moto2 dengan siapapun punya nama besar atau nama kecil itu kacau balau. Bukan gara-gara Marc Marquez. Aku nggak setuju sama sekali tentang ini. Nggak setuju. Sorry to say. Ini nggak benar sama sekali. Jadi waktu diwawancara Mark ditanya, oh Bezzecchi datang ke sini marah-marah. Mark bilang apa? Mark bilang ini. Oh aku tahu. Aku nggak mau sebutin apa yang dia bilang sama saya dengan kata kasarnya. Karena aku mengerti dia lagi marah dan dia lagi high temper. Tetapi nanti satu hari kalau dia memikirkan kembali mungkin dia akan tahu bahwa itu dia salah. Apa yang saya suka dari Mark? Ada yang saya suka dari Mark. Waktu
Martin tabrak sampai Marc Marquez eyesight-nya. Lihat ya eyesight Martin. Iya, serem banget. Sampai dia sakit banget, dia harus diangkat. Itu aku udah takut banget, udah marah sekali saya bro. Aku marah banget, sorry guys. Kenapa saya marah banget? Sorry pembalap kita itu. Iya, Gresini. Pembalap Gresini ya. Jadinya aku berharap bahwa, dan semua orang berharap bahwa Marc itu hari ini, yang sekarang ini lagi testing, ini udah momen ya? ini lagi testing, Marc Marquez coba Gresini Ducati. Dan Marc bilang apa di wawancara, dia bisa aja marah sekali sama Martin. Meskipun Martin bilang ada kesalahan Marc. Itu juga saya nggak setuju sama sekali. Dia bilang ini, ya saya ngerti sih Jorge. Jorge lagi mengeribut title. Jorge lagi panas-panas. Tabrak saya, ya saya jatuh, ya nggak apa-apa lah. Apa yang bagusnya dari Marc ini bro? Bahwa dia nggak pernah protes sama sekali kalau adalah pembalap lain kasar kepada dia. Dia juga Kenapa? kasar. Kenapa? Yes, karena dia modelnya sama persis kayak Valentino Rossi zaman dulu, kayak Marco Simoncelli, di mana lo tabrak saya, no problem my friend. Next time gua tabrak balik. Itu Simoncelli dari dulu bilang apa bro? Selalu waktu sama Jorge, waktu sama Pedrosa segala macam. Lo tabrak aku, no problem. Waktu sama Bautista, waktu sama apa namanya Barbera ya, lo tabrak me, no problem. Aku tabrak kembali. Lo komplain, lo nangis, lo jadi Barbie, lo nggak laki-laki. Sorry to say, but it's true. That's Marc Marquez. Makanya kalau kalian berharap bahwa Marc itu bisa kasih lewat dengan gampang sekali, lupakan. Itu eranya Biaggi Rossi lah. Dia gak akan terjadi. Gibernau ya. Betul. Oke. Yang kesalahan lagi kemarin dari Stewart Panels yang bikin, untuk kasih contohnya, kenapa saya bilang bukan kasus Marc Marquez gak di penalti. Karena Stewart Panels dari awal tahun ini sampai akhir mereka bikin kesalahan banyak sekali. Ya. Itu adalah di Brad Binder. Ini konyol, ini sangat stupid. Brad Binder ini masukin, ini beda karena Alex di depan, dia masukin dengan kasar-kasarnya. Kamu tahu Binder, tabrak Alex Marquez ya. Dan Marquez itu hampir jatuh, tapi goyang-goyang. Tapi masuknya sangat bang, kelihatan banget itu. Bukan Alex yang tutup, Alex sudah lagi mau turun, malah ini boom langsung kencang banget. Di situ seharusnya kasih penalti. Enggak juga. Apa yang biasanya? Oke lah, drop one position. Atau kalau menurut saya drop one position itu terlalu dikit penaltinya. Seharusnya dikasih long lap. Tapi mereka nggak kasih long lap. Sementara di depan ada di Gian Antonio. Sementara di belakang ada di Gian Antonio. Gara-gara tabrakan ini di Gian Antonio. Di depan Binder. Binder overtake habis itu di Gian Antonio. Waktu Binder overtake di Gian Antonio baru ada penalti keluar. Penalti adalah drop one position. Tapi kepada Dija. Oke. Dia lakukan apa? Waktu dikasih warning, dia overtake Viñales dan dia drop one position ke Viñales lagi. Artinya apa? Kalau saya Stewart Paris itu kasih long lap penalty. Lo harus drop position di Gian Antonio, bukan lo overtake Viñales dulu, baru kamu mundur sebentar, dia dengan kaki begini. Habis itu dia overtake lagi. Stewart Panel bilang keluar statement drop position correct. Nggak ada sanksi lagi kepada Binder. Excuse me? Dia dapat sebelum overtake. Jadi dia seharusnya drop position kepada Gian Antonio. Bukan kepada Viñales yang ada di depan di overtake dan mundur lagi. Itu sangat-sangat itu yang contohnya di mana saya bilang bukan gara-gara pembalap ini atau pembalap memang itu. Kacau. Itu memang kacau ya. Kemarin sebelumnya juga sama Moto3 di Doha itu kacau balau ya. Jadi semuanya ini yang sangat bikin aku mau bicara juga prestasi KTM sebetulnya, karena kalau kita analisa tahun ini KTM selain Brad Binder yang dua kali naik podium, cuman di sprint dua kali menang race, cuman di sprint doang, di long race nggak pernah menang ya. Dan selain dia itu prestasi KTM menurut saya kurang, sama dengan Aprilia juga.
kacau balau menurut saya. Ekspektasi saya lebih tinggi tahun ini. Masalahnya KTM ada di mana? Mungkin di pembalap. Kalau dibilang wah Brad Binder paling bagus karena selalu kalahin pembalap KTM yang lain. Tapi pembalap KTM yang lain, sorry to say bro. Mau dibanding Binder, siapa Miller? Siapa? Di luar 10 besar loh. Pol Espargaro, Augusto Fernandez. Ya mungkin lah, pola Espargaro ya, berantakan tapi bro, mau dibanding sama Binder. Maksud saya pembalap dia nggak punya. Sekarang aja dapat pembalap yang luar biasa dari Moto2 namanya Pedro Acosta, sang juara dunia, di mana Pedro itu akan di tim satelit tapi gas-gas. Tapi guys jangan ragu-ragu ya. Kalau Pedro ini akan dapat full treatment ya. Pasti ya. Atau mungkin aja ditukar loh. Insinyur paling bagus sama motor yang top juga yang factory buy dan semuanya full fokus di Pedro sama di Brad Binder. Ya. Jadi ini analisa. Aku sekarang mau sebelum saya bicara Moto3 sedikit dan Moto2 mau analisa dua fakta yang terjadi penting sekali yang kita harus bicarakan. Nomor satu soal RNF team. Ya. Razlan Nitvan. Razali. Itu teman kamu kan? Nola. Kamu nggak kenal. Nggak kenal. Tapi kamu. Aku nggak kenal ya benar. Kalau itu kita nggak kenal ya. Ini kita harus cerita karena dari tahun depan RNF team sudah nggak ada lagi di Tapi MotoGP. motornya ada ya? Ya, aku mau explain. Pokoknya Razali nggak ada lagi. Apa yang terjadi? Kalau Razali punya sponsor, namanya Cryptodata, cryptocurrency, itu sponsor dia. Sponsor ini bayar, aku bikin singkat ya karena kalau nggak ini lama banget. Soalnya ada dua hal yang saya mau kasih tahu. Mau bicara soal RNF sama mau bicara sama konsesi karena ada peraturan baru soal konsesi. Apa yang terjadi kepada RNF? Cryptodata ini bayar semua utang yang RNF team punya dengan Aprilia. Karena dia jadi tim satelit Aprilia. Ya sudah dibayar. Tapi Aprilia dia beli. Dia punya utang, spare partnya dia beli. Oh, iya. Bukan dikasih gratis sama Aprilia. Oke? Utangnya semuanya Aprilia dibayarkan dengan sempurna. Tetapi utang sama Dorna nggak dibayarkan sama sekali sampai sekarang. Nah. Artinya apa? Kalau kamu mau turun dan jadi di championship, kamu kan juga harus bayar. Bukan gratis Dorna yang handle tim kamu. Karena kan ada expenses yang beda-beda lah. Banyak sekali. Dan apalagi Cryptodata ini jadi sponsor Austria GP. Sponsor utama dan itu belum dibayar. Dan itu belum dibayar juga. Oke, Dorna sabar dulu. Hari Kamis, Mr. Razali datang di pit. Di mana dia udah announce kepada semua orang bahwa dia terakhir datang dan dia nggak akan turun tahun depan lagi dengan tim RNF team. Dan dia dari hari Kamis pergi dan nggak kelihatan lagi di hari Jumat. Dia udah bikin statement. Tapi di hari Jumat dia bikin statement lagi bahwa dia udah punya sponsor baru dan dia masih ada kontrak dengan Aprilia sampai tahun 2026 dan nggak ada kontrak dengan Dorna sampai 2026 dan dia akan lanjut dengan sponsor baru ini. Mr. Espeleta dan Dorna marahnya setengah mati karena dia punya udah punya way out lah. Kalau Dorna marah tanpa mikir nggak mungkin lah bro. Orang berpengalaman sama bilang no, you are out. Kemarin lo bikin statement segala macam, punya utang sama saya, mainkan saya, you are out, you are not anymore. Jangan khawatir guys, karena solusinya udah ada. Sebetulnya di tahun 2025, dia punya kontrak sampai 2025. Di 2025, Aprilia udah punya rencana. Aprilia punya satu tim dari NASCAR dari Amerika yang mau take over RNF team di tahun 2025. Ya Amerika itu majuin di tahun 2024 ini sekarang. Karena Razali udah nggak boleh sama Dorna, udah out. Jadi tim NASCAR ini dari Amerika membawa sponsor Amerika yang mereka lagi ada kepentingan untuk jual produk mereka di mata dunia, di global. Jadinya apalagi kalau bukan MotoGP, outlet paling bagus untuk mempromosi mereka punya brand atau produk. Jadi tim NASCAR ini akan take over Aprilia. Pembalapnya masih Raul Fernandez dan Oliveira dan timnya akan distruktur dengan baru. Mungkin mekanik tetap
Karena sorry to say guys, tapi mekanik dari NASCAR itu belum tentu Enggak, beda. punya pengalaman. Itu lebih ke manajemen punya ya. pengalaman, lebih kepada manajemen dan seharusnya tuh ini konyolnya gini. Udah di-announce bahwa Sito Pons ini udah withdraw. Udah mundur dari Moto2 kan. Sito Pons sudah nggak ada lagi. Tapi dia dikasih kerjaan tadinya sama RNF untuk jadi tim principal. Tim principal Aprilia RNF. Tapi waktu ada masalah semuanya ini, hari Kamis itu Sito Pons bilang sorry. Lo beresin dulu masalah, lo Rizali beresin dulu masalah sama Dorna, bayar utang-utang dulu, baru aku ngurusin. Kalau mau di air ya aku urusin. Karena lo udah tahu bahwa Sito Pons sebetulnya relasi dengan Dorna udah jelek banget dari dulu. Iya. Jadinya kalau sekarang dia harus ikut campur dengan masalah ini yang udah besar, dia nggak mau juga sebelum. Kalau tim NASCAR ini akan ambil Sito Pons lagi, aku nggak tahu. Aku nggak yakin. Karena orang Amerika tahu sendiri. Mereka mungkin punya manajemen sendiri atau dan orang berbeda Amerika, banget. Dan berbeda banget. Nah mereka udah punya pengalaman di NASCAR. Kalau memanage tim, mau dari Formula 1, lihat aja bukan Davide Brivio, sorry. Yang dari Aprilia. Massimo Rivola dari Formula 1, tapi dia jadi tim principal, tapi dia memanage timnya dengan luar biasa. Jadi mungkin orang Amerika dari NASCAR datang untuk memanage tim juga bisa luar biasa, karena itu lebih kepada manajemen. Iya, manajemen di belakang layar. Tapi kalau kita bicara teknikal, mungkin montir-montir atau insinyur atau support dari Aprilia masih dari Aprilia, karena NASCAR itu nggak punya pengalaman di MotoGP. Selesai ini aku mau bicara soal konsesi. Sebelum saya bicara terakhir Moto3 dan Moto2. Konsesi itu apa? Mulai dari sekarang, dari hari ini loh bro. Ya, hari ini ya. Dari hari ini, mulai dari hari ini. Pada saat kita syuting ini ya. Sebelum Valencia sebetulnya GP Commission udah rapat sama Team Factory masing-masing. Artinya apa? Ducati, Aprilia, Honda sama Yamaha. Dan MV Agusta. untuk ambil keputusan untuk peraturan baru, untuk konsesi baru, untuk bantu tim-tim yang masih ketinggalan untuk nyusul dan supaya championship ini jadi lebih adil dan lebih ramai. Aku setuju dengan di garis besarnya, aku setuju dengan ini bro, karena aku juga lihat Honda sama Yamaha di kondisi kayak begini udah sedih lihatnya. Konyol juga ya. Konyol juga. Apa ini? Gimana ceritanya? Mereka udah berantem di GP Commission, MSMA, di MASMA segala macam. Berantamnya antara Ducati sama lawannya semua tim yang lain lah, pastilah, karena Ducati yang paling bagus, jadi Gigi Dall'Igna fight ya untuk race dia, karena Gigi bilang juga lo aku kerja keras sekali untuk sampai ke sini ya, bukan aku, dan investasi juga banyak. Tapi apa kesimpulannya? Dan sekarang semua factory team dan GP Commission dan Dorna dan Mimi dan semuanya udah setuju dengan peraturan ini. Dibagi dalam, aku ambil dulu contekan ya guys, karena panjang ini karena regulasi ya guys. Bukan cuma contekan, saya nggak mau salah, dan aku mau explain kepada kalian. Aku ngerti banget, tapi nggak mau salah dengan nomor, karena nomor aku susah ingat. Akan ada 4 baris bisa dibilang. 4 grade di mana peraturan ini masuk. Ada grade A, B, C, D. Itu A dari yang dipenalize, yang paling besar, yang paling atas di grade A, terus dari atas sampai bawah. Yang paling dipenalize di grade A pasti Ducati. Iya. Apa Ducati yang nggak dapat tahun depan? Nomor 1, mereka itu punya cuman testing ban untuk di testing, cuman 170 biji. Iya. Selain itu mereka punya cuman 1 evolution of hero fairing. Biasanya kan dalam 1 tahun ada 2. Hanya ada 1. Kalau Ducati cuma boleh 1 kali, yang waktu dia homologasi fairingnya, yaitu dari awal sampai selesai. Dia nggak boleh tes dengan pembalap resmi, cuman dengan pembalap yang test rider seperti Michele Pirro. Dan selain itu dia itu engine di freeze, nggak boleh diapa-apain, nggak boleh di seal, artinya engine cuma ada 7, dan dia nggak boleh punya wild card sama sekali, 0 wild card.
Kasihan juga Piro ya. ini parah loh bro ini ya. Tapi oke lah, kalau kita bicara 170 ban yang disediakan khusus untuk extra test, selain yang resmi, tes resmi, itu udah lebih daripada cukupnya. Kalau Ducati nggak turunin wildcard, menurut saya juga nggak pengaruh banyak. Ngaruhnya Dan ke Piro aja. pengaruhnya itu ada di aerofairing cuma satu, sama pengaruhnya ada lagi nanti yang saya kalau udah sampai poin C yang dapat kelebihan. Gimana caranya mereka mengevaluasi kalau kamu masuk di grade A, B, C atau D dari poin yang kamu dapat di season ini. Misalnya, kalau Ducati dapat 85% poin dari total 100. Jadi karena 85% poin itu dari 100, dia udah masuk di grade A. Kalau di grade B, antara 60 sampai 85% dari 100-nya. Tapi di MotoGP tahun ini nggak ada satupun yang masuk di grade B. Yang masuk di grade C, 35% sampai 60% dari 100-nya itu adalah Aprilia sama KTM. Apa yang mereka dapat lebih daripada Ducati? Kalau tes bannya itu 220. Jadi kalau misalnya grade A dapat 170, dia ada beda 50. 220, tapi itu sebetulnya nggak penting juga. Yang boleh testing cuman test rider doang. Soalnya siapa test rider? Savadori. Oke. Yang punya dia punya 3 wildcard. Savadori. 3 wildcard dalam 1 tahun ini. Bukan 1 tahun, soalnya dibagi dua musim. No, di dalam 1 musim dibagi dua periode. Iya. Periode dari start sampai Agustus dan dari Agustus sampai akhir musim. Kenapa? Nanti saya cerita kenapa ada 2 bagian ini. Jadi dia dapat tapi dia tetap dapat 7 engine juga dan di freeze juga. Oke, di seal. Nggak boleh dia apain, nggak boleh develop. Jadi bedanya antara grade A sama grade C ada tapi nggak signifikan. Jadi masih ada harapan kalian nonton Pedrosa, Paul Espargaro sama Savadori balap. Dan juga aerofairing mereka juga boleh cuma 1. Jadi sama kayak Ducati. Jadi bedanya. Yang kelebihannya adalah ban sama wildcard. Wildcard ya. Oke. Wildcard 6 dia, bukan 3. Wildcardnya 6. Sama kayak di grade D. Di grade D itu yang paling signifikan. Menurut saya, di grade D ada siapa? Adalah Ducati, adalah Honda sama Yamaha. Apa yang kelebihan mereka dapat? Ini bagus banget bro, guys. Ini banyak. Kelebihan adalah gimana caranya dulu masuk di grade D itu. Kalau kamu dapat poin dari 100% cuma 35% di season kemarin ini. Jadi kalau poin totalnya 100 maksimal poin, kamu dapat cuma 35 poin. Jadinya kamu tuh ketinggalannya jauh sekali dari level paling atas. Lo dapat banyak. Apa yang lo dapat? 260 ban untuk testing. Selain itu dapat free testing. Selain itu dapat 6 wildcard. Dan selain itu dapat 8 engine. Beda 1. No, beda 2. Dari 7 ke 9. 9 engine dapat. 9 engine. Tapi bedanya apa? 9 engine ini nggak di seal. Bisa diapain aja? Bisa diapain dan di upgrade. Ini kuncinya. Inilah kuncinya. Kalau wildcard nggak ngaruh. Inilah kuncinya guys. Kuncinya adalah, dan selain itu, ini kuncinya kedua, 2 update aerofairing. Bisa berubah tengah musim ya? Di setengah musim bisa. Tapi apa? Kenapa nanti dievaluasi lagi semuanya bulan Agustus? Karena misalnya kalau Honda sama Yamaha akan menang semua race atau perform luar biasa atau selalu naik podium sampai bulan Agustus, di bulan Agustus tersebut konsesi udah dihilangin total. Bisa, ya kan? Bisa di-cut total. Di-cut. Berarti dari Agustus ke depan sampai akhir tahun mereka nggak punya konsesi lagi. Jadi konsesi ini valid untuk semua sampai bulan Agustus. Di Agustus itu akan dievaluasi kembali dan dilanjutin kalau perlu dilanjutin atau dipotongin kalau perlu dipotongin. Jelas nggak bro? Jelas. Ya jelas ya guys. Ini kalau misalnya mau tahu lebih detail, ini
data ini bisa dapat di Google juga semuanya. Aku coba explain, aku mengerti sekali tapi karena number kebanyakan dan saya suka lupa, daripada saya salah sebutin, mendingan saya cerita dengan bahasa Indonesia saya sejelek mungkin, tapi aku usahakan jangan dihabisin, karena kalau juga dihabisin aku nggak peduli. Oke. Sorry bro. NTS balik. Yang terakhir yang saya mau bicarakan sekarang sebelum kita tutup, karena saya rasa udah lama banget ya. Udah lebih dari sejam. Moto3 dulu bro. Oke. Dimana finally tahun ini seorang namanya Hayumo Sasaki bisa menang dengan race yang luar biasa. Dimana Mr. Juan Masia selesai di posisi belakang-belakang. Dimana kalau nggak punya masalah kemarin di Doha, Mr. Hayumo Sasaki jadi juara dunia di sini, oke? Selain itu, bahwa masalah kecil, bicara soal Moto2, Mr. Aldeguer confirm dia stay di Moto2, dan menurut saya itu dia mau nyari gelar juara paling dunia ya. Bijaksana, karena dia baru umur 18, guys, dan dia udah punya pre-kontrak. Dia udah punya pre-kontrak untuk tahun 2025 dengan Pramac. Udah punya pre-kontrak, artinya apa? Bahwa tahun 2025 dia udah pasti di MotoGP dan dapat factory baik. Oke? Dan juga artinya Morbidelli bakal sport jantung musim depan. Dan gini bro, dia poker kemarin, dia kan poker artinya 4 berurut-urut. Ya. Tadinya 3, sekarang poker beneran. Kemarin saya bilang poker karena udah pernah menang sebelumnya, tapi ini poker beneran. Dan di sejarah Moto2, dan di sejarah waktu sampai Moto2 kan Marc Marquez bicara ya. Dari awal, dari waktu Tony Elias jadi juara dunia, sampai Marc Marquez, sampai Zarco, sampai Mir, sampai sampai Bastianini, sampai Augusto Fernandez atau Alex Marquez, itu nggak pernah ada satu pun pembalap yang bisa dapat Pedro Acosta pula, nggak ada satu pembalap yang bisa back to back victory. Yang dapat poker cuman Fermin Aldeguer. Artinya apa? Ini adalah bintang baru bro. Bukan baru sih, tapi bintang muda. Iya, bintang muda. Yang lagi rise. Oke, guys. Selain ini aku bicara sedikit tentang hari ini. Karena hari ini ya semua dunia lagi tunggu. Kemarin baru testing Moto3 dan Moto2 hari Senin. Prustel nggak ada ya? Dengan ban yang Pirelli. Pirelli ya. Oke. Garis besarnya pembalap yang paling kencang tahun ini juga ada di depan dengan Pirelli. Jadi Pirelli nggak begitu bikin enggak. Kalau secara timing pengaruh. Oh, yang ngaruh. 1 sekund lebih cepat, jauh sekali lebih cepat. Moto3 dan Moto2 jauh lebih cepat daripada Bridgestone. Tetapi secara value pembalap yang di atas ya tetap aja Canet lah, Aldeguer lah, Tony Arbolino di depan kemarin. Semuanya itu ada juga Gresini bagus dengan Manuel Gonzales di depan juga, Lopez juga di depan. Lah pokoknya pembalap-pembalap yang top itu tetap top, dan di Moto3 juga sama. Yang saya heran dan saya bagus banget lihat kemarin, seorang rookie yang baru turun kemarin, seorang namanya Piquera, the new rising star yang udah menang Chef Junior GP sama Rookies Cup dan udah berdominasi di mana-mana. Dia kemarin langsung turun, dan kalau saya nggak salah di hari terakhir di tes yang di seksi terakhir dia dapat 6P6. Dan di section pertama dia dapat P2. Jadi Piquera ini adalah pembalap yang kita harus benar-benar perhatiin tahun depan. Karena katanya ini sama David Alonso juga, sama Weyer, itu adalah pembalap yang lagi naik down. Dan ada tim baru, ya, MT Helmets menggantikan Pons. Kebetulan. Kamu tahu nggak mereka pakai chassis apa? Bosco Scuro. Dia udah tahu. Dan ya bukan, karena Edgar Pons temenku, kan. Dan Edgar Pons berhasil untuk pensiun, nggak tahu dia balik lagi apa enggak. Prustel GP yang baru kehilangan 2 musim yang lalu, pembalap muda Swiss juga meninggal. Siapa itu bekas pembalap MotoGP jadi manajernya? Siapa itu namanya? Yang sempat Mandalika, ya udah lupa lah siapa itu. Lupa lah ya. Prustel GP hilang, nggak ada kabar. Pons juga hilang kan? Pons jadi MT Helmet. Enggak, dari Pons memang benar hilang ya sih. MT tapi bukan punya Pons lagi loh. Bukan, jadi MT. Ya, jadi betul. MT diganti
Yang belum ada gantinya adalah Prustel. Lalu sasis NTS balik lagi. Betul sekali, NTS balik lagi. Berarti Jadi chassis ada 3 ya tahun depan, ada 4 sama sebetulnya kamu tahu nggak Bu? Ini lucu banget. Itu pinter banget teman kamu itu. Siapa namanya? Si Marcos. No, Timonero Forward. Spons. Forward. Temanku si Giovanni Curzari. Curzari itu bukan pakai frame sendiri sebetulnya. Iya. Dia recycle frame apa? Shooter. Itu shooter, Bro. Itu saya tahu itu shooter, Bro. Ya, anyway ada itu 4. boleh lah itu diambil shooter kembali untuk deh. Karena shooter zaman dulu bagus banget loh shooter. Kalex, Bosco Scuro, NTS, Forward which is shooter. Oke, balik lagi. Satu lagi guys, jangan lupa ikutin hari ini tesnya karena ini sangat menarik. Kenapa apa yang terjadi hari ini? Marc Marquez naik Ducati dan saya tunggu banget. Ada Luca Marini di Honda, ada Zarco di LCR Honda juga, ada Fabio Di Gianantonio di VR46 dan apalagi ada namanya Pedro Acosta di Gas KTM Team. Dan juga ada giveaway dari suami. Nah, kalau kalian tahu ini siapa? Ini Troy Bayliss. Nah, Troy Bayliss ini adalah pembalap World Superbike. Ini tanda tangan benaran ya, bukan dari Satar ya. Bukan, ini asli. Dia brand ambassador Suomi ya. Nah, ini nih Troy Bayliss disebut legend World Superbike karena dia menggunakan 3 tipe motor yang berbeda. Di 2000. Tapi Ducati dong. Ducati. 2001. Dia pakai Ducati 996 yang di Filmetrix kalau mau tahu. Lalu di tahun 2006 dia pakai Ducati 999. Lalu di tahun 2008 dia pakai 1098. Dan ini adalah motor 1000 cc 2 silinder melawan 1000 cc 4 silinder. Online. Khususnya di tahun 2006. Luar biasa. Nah, ini dia. Dan selain itu dia juara race di Valencia. Jadi 1-2, dia 1, Capirossi 2 tahun 2006. Waktu almarhum Nicky Hayden jadi juara dunia. Dan dia di MotoGP sempat top 5 klasemen akhir ya. Betul sekali. Jadi selain ini guys, cara dapatnya ulang lagi gimana? Lihat aja Instagram, udah gitu doang. Dan kita undi nanti ya. Kita undi. Oke. Sama ini guys, aku mau nomor 1 berterima kasih dengan sponsor-sponsor kita semua karena tahun ini mereka sangat sabar, apalagi dengan Satar. Oke. Butuh ketabahan, bukan sabar tabah. Kita mau terima kasih kepada nomor 1 Federal Oil karena itu sponsor setia dan utama dari awal. Dari awal banget ya guys. Ya sama dengan juga Suomi dan KYT dari awal juga. Selain Suomi KYT juga ada Riding Style. Ada juga yang terbaru Rider Spot. Selain itu juga ada Antangin datang dan pergi seperti angin. Kita berharap bahwa tahun depan kita bisa lebih kerjasama lebih bagus lagi dengan Antangin, berharap. Dan selain itu saya mau berterima kasih kepada Gresini Team karena dia selalu mensupport, dia selalu kasih bocoran, info dalam ke Carlo Pernat. Karena dia itu selain dia teman, dia selalu kalau aku tanya apapun untuk make sure bahwa saya nggak bicara kosong. Dia kasih info yang luar biasa selalu. Dan selain itu aku juga mau berterima kasih sama Satar, sama Matteo, karena selama tahun ini bisa selalu setia dan selalu ada dan selalu usaha keras sekali untuk kasih info yang penting dan yang akurat juga. Saya berterima kasih sama Satar, aku berterima kasih sama Ana, tim manajer kita. Iya. Terima kasih sama Pandu. Terima kasih pada Darius. Dari Pandu juga karena dia dari awal sekali dia ikutin kita dan dia bawa kamera kemana-mana. Temanin saya juga kemarin di Japan dan temanin kita juga di Mandalika. Selain itu Darius yang lagi liburan, produser kita juga. Dan selain Darius kita juga Duo Studio. Ya, berterima kasih dengan Duo Studio untuk selalu menerima setiap hari Selasa karena kita sebetulnya syuting hari Selasa tapi kita tayang hari Rabu
Oke guys. Audio Venom juga. Audio Venom, dan selain ini aku juga mau spesial terima kasih kepada semua subscriber yang di rumah. Ya, orang yang sangat setia, yang selalu tunggu Dan MSGP. hobi berantem juga nggak apa-apa sih, seru. Nggak apa-apa, seru. Netizen semua, aku pokoknya berterima kasih sama kalian semua untuk selalu kasih saya poin-poin penting untuk mendiskusikan di sini sama Satar. Karena kadang-kadang juga saya harus jujur dan adil bahwa kadang-kadang saya dapat poin-poin berdiskusi dari Netizen. dari kalian yang tulis di bawah. Tapi tolong, aku minta tolong sekali lagi, kalau kasih poin atau kasih pendapat itu boleh sekali lakukan, tapi dalam apa namanya, Bahasa yang selalu jelas ya. dalam bahasa yang jelas, dalam bahasa yang sopan, tidak pakai kata-kata yang kasar, bukan kepada kita doang, kepada pembalap utama, kepada netizen yang lain, kepada pokoknya tolong saling hormatin, karena kalau mau berdiskusi itu boleh saja. Kalau mau jadi fans pembalap ini atau pembalap itu ya boleh harus. sama sekali dan harus, tapi jangan sampai jelekin satupun pembalap karena mereka bertaruh jiwa, selalu balap dengan 110% untuk entertain kita yang di rumah. Dan mereka juga ngeliatin komentar loh. Betul. Dan tolong respect semua orang, semua rider selalu. Oke guys, thank you very much. Sampai jumpa musim depan. Mungkin kita tahu atau kita belum tahu ini. Mungkin akan bikin satu episode lagi habis ini di mana kita kan besok akan review hasil dari tes yang hari ini lagi di Valencia dengan motor-motor baru, dengan technical improvement yang baru-baru. Belum tahu kalau hari Selasa, hari Rabu atau hari Kamis. Pokoknya minggu depan kita akan siaran. Ya, tetapi ini kita resmi tutup dulu untuk musim ini. Okay. Tapi kan masih ada pramusim, ada namanya launching team juga pasti akan ada. Itu karena kalau episode yang besok itu udah termasuk episode musim baru. Musim depan, itu kita udah masuk musim depan. Karena meskipun tesnya di musim ini, tapi ini valid untuk musim depan. Oke guys. Oke, untuk 2023, selamat untuk Pecco Bagnaia. Selamat untuk Pedro Acosta. Selamat dengan Joan Masia. Ya. Untuk jadi juara dunia. Selamat untuk Ducati. Ya, pasti karena Ducati. Dia merayuin beberapa championship di kategori yang berbeda-beda. Ya. Dan juga menghormatin selalu HRC, Honda dan Yamaha karena dan Aprilia juga, dan KTM dan gas karena mereka, kalau tanpa mereka kita nggak bisa punya championship yang sangat luar biasa seperti ini, dan berharap bahwa mereka selalu improve, selalu ada dan selalu maju. Oke guys, see you next season. bye.